Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan. Senang sekali kita bisa berjumpa di Pagi Menyapa hari ini bersama saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Gereja Kristen Jawa Purworejo. Saudara, hari ini kita akan belajar tentang pentingnya sebuah kesabaran. Pentingnya sebuah kesabaran. Kesabaran menjadi barang langka di zaman modern ini. Bahkan kesabaran dianggap menjadi sesuatu yang telah hilang. Lihat saja di perempatan jalan, orang tidak sabar menanti lampu itu menjadi hijau. Jadi begitu berubah hijau, orang di depannya tidak jalan, di belakangnya langsung begitu. Orang tidak sabar. Begitu juga orang tidak sabar untuk bisa naik pangkat, dapat gaji cukup, bahkan lebih. Orang tidak sabar untuk berproses. Sekarang orang juga tidak sabar kalau beli lalu tidak segera dilayani, atau lama, atau antri. Orang juga tidak sabar kalau sedang mau ambil duit di ATM dan antri lama, dia pergi saja untuk mencari mesin ATM lainnya, misalnya begitu. Nah, tapi saya mengajak ibu bapak untuk belajar tentang kesabaran. Ini bagian penting. Ada dua alasan. Pertama, hukum yang dikehendaki Tuhan, yaitu buah-buah roh, itu salah satunya adalah tentang kesabaran. Dan kesabaran menjadi bagian penting bagi orang beriman. Mari kita akan ambil satu ayat di dalam Amsal 16 ayat 32. Amsal 16 ayat 32. Dikatakan begini: orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ulangi, Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saudara, kenapa kesabaran itu begitu penting? Kesabaran kaitannya dengan penguasaan diri. Dan penguasaan diri adalah tanda orang itu menjadi orang yang dewasa di dalam iman. Dalam kehidupan kita, kesabaran sudah dilatih. Lihat saja, seorang petani yang sabar, dia menanam, menyemai, ya, kemudian merawatnya sampai panen. Itu bukan 1-2 hari, tapi berminggu bahkan berbulan. Lihat saja seorang nelayan atau seorang yang berternak ikan, dia akan menabur benih dan dia akan merawat dan dia sabar pada saat yang tepat baru panen. Suka atau tidak, kesabaran ini bagian penting. Nah, Amsal memberi catatan kenapa dibandingkan kesabaran ini dengan seorang pahlawan. Pahlawan adalah sebutan untuk orang yang berjuang dan berkorban. Jadi, orang yang sabar adalah orang yang mau berjuang, orang yang menguasai diri, dan orang yang berkorban. Karena apa? Karena di situ dia mampu tidak mengambil hak orang lain. Saya kemarin ada tugas ke luar dan harus naik pesawat, dan untuk check-in boarding pass harus antri. Saya tentu saja antri. Lalu ada kayaknya sih sepasang suami istri gitu. Lalu nyerobot saja itu langsung di depan. Nah, saya diam. Yang lain juga agak protes. Tapi tiba-tiba ada petugas yang mendekati, "Pak, antre." Dan tentu dia harus paling belakang toh. Nah, gitu. Dia kurang senang, saya tergesa-gesa gitu. Lalu menengok saya tersenyum berkata, "Sama, saya juga tergesa-gesa." Nah, saya sedang memberi satu komen kepadanya bahwa tergesa-gesa tidak berarti orang menghalalkan segala cara lalu menyerobot orang lain dan tidak sabar. Ya, karena apa? Karena memang kesabaran itu buah dari kedewasaan iman, buah roh. Nah, saudara, betapa banyak dalam rumah tangga kita persoalan tidak selesai karena suami dan istri sama-sama tidak sabar, atau orang tua dan anak sama-sama tidak sabar,
Atau orang tua dan ini yang membantu di rumah itu sama-sama tidak sabar. Ya, tentu rumah tangganya jadi tidak nyaman, tidak sabar. Seorang suami menggerundel, wah lo mau pergi itu mesti ini lama gitu. Nah, padahal ya memang lama, tapi ya tidak lama banget sih. Sebetulnya kalau dia menegur dengan kasih, saya kira persoalan beres. Tapi kalau menegurnya dengan keras, ya jadi persoalan. Ketika si suami bilang, "Situ menu pora." Nah, sing putri lalu, "Ya tinggalan wae, tinggalan aku tak ngegrab." Nah, jadi nggak enak kan? Bagaimana kalau mau jagung manten atau ke tempat orang punya kerja, lalu suami istri satunya naik mobil sendiri, satunya naik Grab? Nggak lucu kan? Nah, Bapak Ibu, itu sebabnya kesabaran penting. Dalam gereja sering juga terjadi karena satu dengan yang lain kurang sabar. Ini bicara belum selesai, poinnya belum sampai, langsung disaut, dadar gitu. Nah, akhirnya ya sini tersinggung, lalu ya sudah, kalau tidak mau mendengar. Nah, saudara, ini pentingnya kesabaran di rumah, di kantor, di lingkungan gereja, bahkan di masyarakat. Kesabaran itu penting. Dan orang yang sabar adalah orang yang menguasai diri. Bahkan dikatakan ini seperti seorang pahlawan yang mampu menguasai diri. Poin penting yang terakhir adalah dikatakan melebihi orang yang merebut kota. Apa maksudnya? Orang yang berperang itu biasanya zaman dulu lalu mampu merebut kota, artinya dia menang. Tapi orang yang sabar melebihi orang yang merebut kota. Karena apa? Karena orang yang merebut kota itu bersama-sama. Tidak ada orang yang mampu mengalahkan kota, yang berperang sendirian, tidak ada. Pasti tim, pasti banyak orang, pasukannya bisa ribuan, bahkan bisa senjatanya macam-macam kan. Artinya dia sendiri, tidak mungkin, pasti ada temannya. Nah, mulanya adalah orang yang mampu membuat dirinya sadar, sabar, menguasai diri. Sebetulnya dia sedang belajar tentang sesuatu yang sulit. Kalau merebut kota itu asal timnya banyak, senjatanya canggih, strateginya tepat, itu tidak terlalu sulit. Kalau musuhnya bisa dikalahkan. Tapi kalau sendirian itu sulit. Ada orang bilang mengatur orang lain mudah, ngandani wong liya ki gampang. Tapi kalau mengatur diri sendiri itu tidak mudah. Tidak mudah. Itulah sebabnya Amsal mengatakan orang yang sabar melebihi pahlawan, melebihi orang yang merebut kota. Saudara, saya juga sedang belajar karena zaman sekarang menuntut kita serba cepat. Sehingga saya belajar untuk sabar. Dan hari ini saya mengajak ibu bapak dan saudara, mari kita belajar untuk mengelola penguasaan diri, terlebih untuk melakukan kesabaran dalam arti positif, menguasai diri. Semoga dengan kesabaran seperti ini kita mampu untuk sungguh-sungguh menjadi orang yang dewasa dan diberkati. Ada satu contoh kecil sebagai penutup. Ada seorang raja yang ketika mau berperang itu harus doa, dan doanya saat itu dengan doa korban, ada upacara korban. Nah, dia menanti nih, wah, nabinya tidak datang-datang. Nah, capek ini, lalu terlalu lama ini, tidak sabar dia. Lalu sudah tahu apa yang terjadi? Dia pimpin sendiri sebelum perang itu doanya, dia bikin upacara sendiri, padahal dia bukan nabi, bukan jobnya. Dan raja ini bernama Saul, dan dia ditolak Tuhan ketika dia berperang menerima kekalahan dan dipandang bersalah. Ketidaksabaran melahirkan dosa, ketidaksabaran menghilangkan berkat, bahkan ketidaksabaran mendatangkan hukuman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, pada saat ini pagi penyapa, saya mengajak kita untuk sungguh-sungguh mengelola penguasaan diri dan belajar tentang kesabaran. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan, ajarilah kami untuk mampu menguasai diri. Berkatilah kami untuk bisa belajar kesabaran, sehingga kami menjalani hidup di dalam naungan kasih Tuhan, menjalani dalam kesabaran, dalam penguasaan diri, dan meyakini akan penyertaan Tuhan. Demi Kristus pengantara kami berdoa. Haleluya. Amin.